Rasil TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwan akhwat para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat para pendengar dan juga pemirsa Rasil Radio dan juga Rasil TV dimanapun Anda dapat menyimak siaran kami. Alhamdulillah, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga siang hari ini ikhwan akhwat masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan ikhwan akhwat yang sedang melaksanakan aktivitasnya di siang hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran tanpa hambatan apapun. Dan juga bagi ikhwan akhwat yang sedang di perjalanan, kita doakan semoga ikhwan akhwat selamat dengan sampai tujuannya. Amin. Allahumma amin. Nah, sekali rasanya Muhammad Anis Mualim di siang hari ini beserta kru Rasil yang bertugas, ada Muhammad Neza di kameramen dan juga switcher, dan juga ada Muhammad Agus di meja operator yang menemani kita di siang hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan kita hadir secara langsung dalam acara Tausiah Siang edisi hari ini, yaitu di hari Rabu di tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah, bertepatan di tanggal 4 Maret 2020. Ikhwan akhwat para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemirsa Rasil TV dimanapun Anda dapat menyimak siaran kami. Di siang hari ini kami menghadirkan narasumber kita, ini insya Allah yang akan mengisi acara Tausiah Siang di siang hari ini, yaitu bersama Ustadz Amin Nurani. Alhamdulillah beliau telah hadir di sebelah kiri saya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah bi khair insyaallah. Keluarga sehat Ustadz ya semuanya? Sehat semuanya. Alhamdulillah. Masih pulang ke Lampung kan? Tugasnya? Iya, masih insyaallah, karena ada anak-anak di sana jadi kadang-kadang pulang. Ustadz ya? Insyaallah. Saya belum pulang Ustadz. Ustadz, di siang hari kita masih membahasan mengenai kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar Pak Ustadz ya? Dan subtema kita masih di pekan yang lalu masih sama, yaitu sejarah dakwah, dan kita sudah masuk di bagian yang ketiga Pak Ustadz ya? Dan insya Allah landasan Qur'annya itu di Quran surat Saba di surat yang ke-34 di ayat yang ke-29 insya Allah sampai 39. Nah ini langsung saya Pak Ustadz kita buka untuk kita dengarkan bersama-sama tausiah yang ingin disampaikan oleh Ustadz Amin Nurani. Kita buka acara tausiah siang dengan bersama-sama kita membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Pendengar radio Silaturahim dimanapun berada, di Jakarta, di Jawa, di Semarang, Jawa Timur, di Batam, dan dimanapun yang terjangkau suara Rasil, serta pemirsa Rasil Visual yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sore hari ini dengan izin takdir dan irodahnya semata, kita bisa bersilaturahim lewat udara dalam kajian tentang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Dua pertemuan sudah kita bahas terkait tentang subtema sejarah dakwah. Dan pada pertemuan pertama, sejarah dakwah ditinjau dari sisi waktu, di mana Rasulullah SAW mengabarkan tentang periodisasi umat Islam.
mulai dari masa nubuah, kemudian masa Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, kemudian masa Mulkan Adhan, kemudian masa Mulkan Jabariyah, kemudian muslimin akan kembali mengalami kehidupan seperti di masa Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Itu dilihat sejarah dakwah dalam kurun waktu yang sudah berjalan sesuai dengan sabda Rasulullah. Dalam periodisasi umat Islam itu sendiri ada satu fase yang mungkin akan dilalui oleh kaum muslimin sesuai dengan nubuah Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi, yaitu masa mengalami muslimin itu kemajuan seperti kehidupan yang dialami oleh sahabat-sahabat di masa Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Itulah sejarah dakwah dilihat dari sisi waktu. Kemudian pekan yang lalu kita sudah membahas bagaimana sejarah dakwah dilihat dari konten. Kita bawakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Di antaranya adalah Bukhari Muslim yang tercantum dalam bab tentang luzumul jamaah. Kemudian ada di hadis yang dalam Fathul Barinya dalam hadis yang ke-6557. Hadis ini pun kemudian dibahas diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dan juga disarahkan oleh Imam An-Nawawi dalam sarahnya dalam Sahih Muslim. Imam An-Nawawi kemudian menjelaskan itu ada pada juz 6 Shahifah 320, hadis yang ke-3434. Hadis yang dibawakan oleh Hudzaifah bin Yaman ini adalah hadis yang bicara tentang konten. Bagaimana tentang keislaman, bagaimana tentang nilai-nilai keislaman dari waktu ke waktu sebagai hasil dari dialog yang luar biasa yang diajukan oleh Hudzaifah bin Yaman sebagai sahabat Rasulullah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan dari dialog itu tergambar tentang bagaimana keislaman dari waktu ke waktu. Dan ini ditanyakan begitu cerdas dan tajam oleh Hudzaifah bin Yaman sehingga memberikan gambaran kepada kita tantangan tentang dakwah, khususnya dakwah di masa sekarang. Kenapa? Terkait dengan apa? Terkait dengan waktu, terkait dengan fitnah, terkait tentang konteks. Ini sangat berarti bagi kita Muslim yang hidup jauh sepeninggal Rasulullah SAW. Tujuannya agar kita tahu, agar kita waspada, agar kita istiqamah, agar kita komit kepada agama kita dengan menjadikan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis sahih sebagai pegangan kita dalam beragama. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh situasi, oleh opini, oleh berbagai macam filsafat yang hadir, karena kita ada dalam keberagaman ini pegangan hidup yang pasti yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Nabi berupa fitnah-fitnah, ujian-ujian dan cobaan-cobaan tentang masa sekarang ini itu mestinya menjadikan kita kuat, tabah, siap untuk menjadikan nilai jihad, ruhul jihad kita semakin meningkat dan semakin baik. Apalagi pada kesempatan siang hari ini kita akan lihat lebih mendalam karena kemarin belum sempurna tentang hadis yang kita bahas dari Hudzaifah bin Yaman ini, dari beberapa syarahnya, baik itu Fathul Bari maupun Imam An-Nawawi yang memberikan sedikit penjelasan terkait tentang hadis ini. Pendengar rasil yang dimuliakan oleh Allah, memang dai atau operasional dakwah pada hari ini sesungguhnya atau sejatinya adalah pelanjut atau melaksanakan tugas suci yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mempunyai tugas yang begitu besar, di antaranya adalah menyampaikan dakwah, baligh, menyampaikan dakwah, menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah. Apa itu wahyu? Mas Anis, wahyu itu adalah pesan yang Allah sampaikan secara samar tapi cepat. Maka media untuk menyampaikan pesan itu disebut dengan wahyu.
yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada seluruh para Nabi dan Rasul sebelumnya. Itulah wahyu. Wahyu yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita kaji dalam ilmu ulumul Quran, mungkin bagaimana cara turunnya wahyu begitu jelas. Namun tugas Nabi pertama adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan wahyu, menyampaikan pesan-pesan Allah kepada seluruh manusia. Yang kedua, mengajak kepada Allah agar manusia kembali ke jalan Allah, kembali kepada kebenaran. Yang ketiga, memberikan basyira wa nadhira, kabar gembira bagi orang-orang yang mau mengikuti pesan-pesan Allah dalam wahyunya, pesan-pesan kebenaran, dan sekaligus Nabi itu memberi peringatan bagi orang-orang yang menjauhi, menolak, bahkan menghina, melecehkan kebenaran itu sendiri. Itulah peran Nabi, basyira wa nadhira, memberi peringatan. Yang keempat adalah memperbaiki dan menyucikan jiwa. Jadi bagaimana Al-Quran, wahyu, pesan Allah itu mensucikan jiwa manusia dari segala bentuk kotoran. Juga mensucikan jiwa manusia dari kemusyrikan agar mereka lurus dalam tauhidnya. Sekaligus juga mengajarkan bagaimana bersih baik secara lahir maupun batin. Yang kelima adalah meluruskan pemikiran yang menyimpang dan akidah yang sesat. Nah, bagaimana Nabi itu ya meluruskan, karena memang bagaimanapun juga manusia itu fitrahnya memang ya mentauhidkan Allah. Karena tidak mendapatkan hidayah, ada yang mentauhidkan selain Allah karena tidak menemukan Tuhan. Tapi wahyu menunjukkan siapa yang mesti kita ibadahi, itulah petunjuk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh manusia, bahkan seluruh makhluknya. Allah lah yang pencipta dan segalanya. Itu memperbaiki dan menyucikan jiwa, kemudian meluruskan pemikiran dari penyimpangan. Nah, ketika manusia sudah mulai menyimpang dari kebenaran, kemudian Allah utus Rasul. Untuk apa? Supaya mereka kembali kepada kebenaran. Juga penyimpangan akidah. Bagaimana fatrah antara Nabi Isa yang cukup panjang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW telah membuat akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu jauh menyimpang dari kalangan musyrikin Quraisy, sehingga Rasul hadir untuk meluruskan akidah mereka. Yang keenam adalah menegakkan hujah. Artinya hadirnya Rasul itu menjadi hujah, menjadi argumen. Nanti di akhirat tidak ada lagi alasan orang untuk apa? Untuk membantah bahwa dia tidak berada dalam kebenaran. Jadi ketika orang-orang yang mendengarkan sabda Nabi, mendengarkan arahan Nabi, mendengarkan wahyu dari para Nabi, mereka tidak ada lagi alasan untuk menerima ketetapan hukum bagi mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang disebutkan dalam hadis ada 3 atau 4 orang yang nanti diberi kesempatan untuk tadi memberikan hujah. Pertama adalah orang yang buta, kedua adalah orang yang tuli, ketiga adalah orang yang bodoh, yang keempat adalah orang yang tidak tersentuh oleh diutusnya Nabi. Jadi mereka bisa mengajukan hujah alasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selain itu, ya tadi, Nabi sendiri itu menjadi hujah. Apalagi, wa ma arsalnaka, seperti yang kita menjadikan landasan pada kesempatan siang hari ini, surat As-Saba. Sebenarnya dimulai dari ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi Allah tidaklah mengutus Nabi arsalnaka engkau, artinya Nabi Muhammad SAW, kecuali untuk seluruh manusia. Jadi setelah diutusnya Nabi, apalagi media sudah begitu hebat, informasi sudah begitu cepat, gitu kan? Jadi ini menjadi hujah. Jadi diutusnya Nabi dengan membawa agama, dengan dengan nilai-nilai Islam yang sudah sempurna, yaitu Al-Quran, dan diabadikan serta dijaga, ini sudah menjadi hujah. Jadi argumentasi. Yang ketujuh adalah memimpin umat. Nah, ini juga menjadi satu landasan. Jadi siapapun yang dulu kemudian mereka beriman, kemudian masuk Islam, maka otomatis menjadi umat Nabi Muhammad SAW.
Jadi berimannya manusia di masa Rasulullah, maka otomatis beliaulah yang menjadi pemimpinnya. Dan ini juga menjadi satu yang sangat penting bagi kita umat Islam untuk kita perhatikan. Bagaimana proses Rasul ketika wafat, kemudian bagaimana upaya para sahabat Nabi untuk tidak melakukan tentang kepemimpinan ini sebelum tegak pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan ya tadi makanya salah satu tugas Nabi adalah ya memimpin umat, memimpin manusia. Nah, kita akan lihat di sini nih, tadi kenal landasannya surat apa? Surat As-Saba ayat yang ke-29 sampai 39. Karena nanti akan ada fenomena di akhirat. Yang fenomena itu menggambarkan tentang kehidupan dunia. Kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-31. Wa qala alladziina kafaru. Berkatalah orang-orang yang kafir. Lan nu'mina bihadzal Qur'an. Sekali-kali kami tidak percaya, kami tidak akan beriman kepada Quran. Wala billadzi baina yadaik, dan juga kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, walau tara idz zalimuna mauqufuna inda rabbihim. Dan sekiranya betapa alangkah dahsyatnya ketika nanti orang-orang zalim mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sana orang-orang yang tidak beriman. Yarji'u ba'duhum ila ba'dil qaul. Di mana sebagian manusia dengan sebagian yang lain itu saling menyerang, saling menyalahkan. Yarji. Jadi berbolak-balik tentang kalimat. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Yaqulul ladzina sud'ifu. Berkatalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dhaif, orang-orang awam. Lil ladzina istakbaru, kepada orang-orang yang mereka sombong. Di sini disebutkan nanti pada ayat yang ke-35. Ya kan? Mereka orang-orang yang mutrof, ayat yang ke-34. Mutrof, artinya orang-orang yang hidup mewah. Nah, jadi orang-orang yang hidup mewah ini punya pengaruh besar terhadap kehidupan orang-orang yang awam, yang lemah, yang dhaif. Nah, ini menggambarkan tentang pengaruh harta, pengaruh seorang berharta di suatu masyarakat. Nah, kan ini memang sudah dalam sejarah kita lihat banyak sekali pengaruhnya. Dulu di sejarah tentang Quraisy, musyrikin Quraisy, siapa yang membawa pertama kali patung untuk disembah? Di Mekah. Nah, maka akan muncul dalam sejarah itu tertulis nama Amr bin Luhai. Siapa dia? Ternyata dia adalah orang yang kaya, orang yang dermawan, orang yang sangat baik budi pekertinya. Sehingga karena kekayaannya, karena dermawannya, karena memang bangsawannya, hampir dia ya dikelaskan seperti wali oleh masyarakatnya. Nah, karena biasanya kan masyarakat umum yang dilihat itu kan bagaimana hartanya, ya kan? Coba kalau kita baca surat Al-Qasas mulai dari 76 sampai dengan 90 atau 89. Itu kan bagaimana Qarun menggelar hartanya, di sana terbelah manusia kepada dua. Mayoritas adalah orang-orang yang awam yang melihat kesuksesan hidup itu kepada harta. Masya Allah, dia takjub, berjetak kagum, wah luar biasa nih siapa Qarun. Tapi sedikit yang mereka beriman yang menyadari sesungguhnya itu adalah ujian. Ternyata dalam kehidupan tuh begitu besar pengaruhnya, namanya harta. Ya. Sehingga kalau Rasulullah juga menggambarkan nanti akan ada syarafuhum mata'uhum. Ada orang-orang yang nilai kemuliaan sosial itu dinilai dari harta yang dia miliki. Masya Allah. Syarafuhum mata'uhum. Jadi nggak peduli apakah dia orangnya buruk perangainya, atau jahat perilakunya, atau mungkin hasil tipu menipu atau ngambil. Yang penting kalau hartanya banyak, itu kan mobilnya mewah, rumahnya wah berkedudukan, maka dia menjadi orang yang dimuliakan pada masyarakat. Nah, begitu juga di masa sebelum Rasul diutus tadi Amr bin Luhai. Dia seorang yang kaya raya, kemudian dari kalangan bangsawan, dermawannya luar biasa, gitu kan. Sehingga walaupun tidak mengerti banyak tentang agama, hampir dia disamakan kedudukan sebagai wali. Apa yang diucapkan didengar, kan? Apa yang didoakan itu disambut luar biasa. Sehingga ketika dia pergi ke Syam, kemudian membawa Hubal, dibawa ke Ka'bah, kemudian disembah, itu diikuti saja, ya kan? Padahal dari situlah kemudian berkembang, muncul Lata, muncul Uzza, muncul Manat. Itu dari situ asal muasalnya.
pengaruh mutrof, orang yang hidup mewah, orang yang kaya. Begitu, Masya Allah, luar biasa. Nah, begitu pula tadi, muncul kemudian sejarah berikutnya, lebih merebak lagi. Amr bin Luhai ternyata dia minta bantuan kepada jin, kemudian diberitahu tentang sesembahan yang pernah disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Ya kan? Kaumnya Nabi Nuh, kalau kita baca dalam surat Nuh itu kan, wa qalu la tadarunna alihatukum. Nah, orang-orang yang kaya di kalangan kaumnya Nabi Nuh berkata, janganlah kamu tinggalkan Tuhan kan kalian. Wa qalu la tadarunna alihatukum. Janganlah kamu tinggalkan. Siapa itu? Nah, di sana disebutkan Yahus, Ya'uq, Nasro, ada 5 itu Tuhan mereka, patung mereka. Nah, ketika patung-patung ini disembunyikan, kemudian Amr bin Luhai tadi dikasih tahu oleh jin, diambil itu dicari. Masya Allah. Jadi itulah asal muasal kemusyrikan merebak di Jazirah Arab, di kalangan musyrikin Quraisy. Mutrof. Nah, nanti kata Allah, di hari kiamat akan terjadi peristiwa yang dahsyat, di mana orang-orang yang tadi tidak beriman, mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan dengan masyarakat banyak. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru. Saat berkumpulnya, berdirinya manusia di hadapan Allah, maka proteslah orang-orang yang lemah, orang-orang yang awam. Lil ladzina istakbaru, terhadap orang-orang yang mutrof, yang sombong, yang kaya, Masya Allah. Kenapa dia dikatakan sombong? Anda baca dalam ayat yang ke-35-nya. Wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada. Jadi para mutrof itu bangga, kami itu memiliki harta yang banyak, amwalan. Kemudian kami juga memiliki anak-anak yang kuat, artinya backup yang besar, yang banyak, gitu kan. Wa ma nahnu bimu'adzibin. Maka kalaupun nanti kami meninggal, tidak akan pernah kami diazab oleh Allah. Nah, itu kan mutrof itu namanya. Jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa, hartanya banyak, kekuasaan di tangannya, gitu. Nah, nanti di hadapan Allah, orang-orang yang awam akan protes terhadap orang-orang yang istakbar. Laula antum lakunna mu'min. Kalau bukan karena Anda, begitu. Ini sebenarnya membuka tentang dinamika hidup di dunia. Kalau bukan karena Anda, wahai orang-orang yang sombong, kami tidak akan seperti ini. Dulu kami akan beriman. Nah, jadi akan ada banyak orang-orang yang tadi mestinya dia beriman, tapi karena pengaruh, nah kemudian dia tidak beriman. Yang mestinya dia menjadi muslim yang taat, tapi karena pengaruh, gitu kan? Orang-orang yang mutrof tidak menjadi taat, begitu dan seterusnya. Nah, itu jadi akan berdiri tuh orang-orang yang awam memprotes orang-orang yang kaya. Maka ayat yang ke-32 Allah menyebutkan, qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu. Berkata juga, jadi berbalik ya, yarji tadi, jadi bolak-balik itu kalimatnya. Berkatalah orang-orang yang sombong kepada orang-orang yang awam, anahnu saddatnakum, apakah kami pernah menghalang-halangi kalian? Anil huda, dari petunjuk, ba'da ija'akum bal kuntum mujrimin, setelah datang kepada kalian petunjuk. Nah, jadi mau cuci tangan dia. Ya kan? Jadi orang-orang yang sombong, mutrof tadi, orang-orang yang kaya, yang bangga dengan harta dan kekayaannya, yang terjadi pengaruhnya, nanti di akhirat itu akan menjadi bumerang bagi dirinya. Masya Allah. Nah, dia akan berbalik, menyampaikan fakta kepada orang-orang yang awam. Apakah kami pernah menghalang-halangi Anda untuk mendapatkan petunjuk setelah datang kepada kalian nasihat, ya kan? Banyak nasihat, banyak ayat dibaca, banyak taklim, banyak pengajian. Itu kan semua kebenaran-kebenaran, ya kan? Masya Allah. Bahkan mungkin dia baca sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kemudian nanti banyak orang yang kalau sudah dihadapkan di hadapan Allah itu banyak menyalahkan dia. Kalau bahasa sekarang cari kambing apa itu? Cari kambing hitam, gitu kan? Masya Allah. Dia berkata, ya kan, bal kuntum mujrimin, bukan salah kami, kata para orang-orang yang sombong, orang-orang yang berharta itu, bukan salah kami, Anda sendiri yang salah, kami tidak pernah menghalang-halangi Anda. Masya Allah. Ini baru kemudian dibuka lagi pada ayat yang ke-33-nya, ini lebih luas lagi. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahari itta'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Masya Allah. Nah, ternyata dia mau cuci tangan, berdiri lagi itu yang namanya orang-orang yang awam. Berkata orang-orang yang awam terhadap orang-orang yang sombong tadi. Masya Allah. Bal makrul lail, bukankah kalian pernah membuat rencana di malam hari, di siang hari, kemudian kalian memerintahkan kami agar kami ingkar kepada Allah dan menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Nah, jadi luar biasa nih bahasanya nih, Masya Allah, dalam ayat ini.
luar biasa menjadi petunjuk bagi kita. Bal makrul lail, ternyata di sana ada dinamika, ya kan? Di sana ada upaya. Makanya disebut makrul laili wan nahar. Berarti ada makar, berarti ada upaya, berarti ada apa? Mempengaruhi, ya kan? Persuasif. Bagaimana mengarahkan manusia itu, Masya Allah, supaya tidak kembali kepada kebenaran, ya kan? Dengan alasan, dengan apa? Dengan latar belakang mereka mengagungkan orang yang kaya, dengan alasan keawamannya tidak mengerti mana yang baik dan buruk, kemudian dengan alasan apa lagi tidak apa? Mereka percaya kepada orang-orang yang dianggap mereka pintar, kan? Masya Allah. Tapi sesungguhnya di sana ada dinamika dengan kalimat bal makrul laili wan nahari it ta'murunana. Bukankah ada dinamika, ada upaya, ada makar, ada rencana-rencana baik yang dibuat di malam hari, di siang hari yang kalian perintahkan kepada kami. Masya Allah. Jadi ini luar biasa nih. Bisa jadi ini adalah istakbiru itu bukan kalangan orang-orang yang kaya saja. Dia juga berilmu, dia juga mengerti agama, ya kan? Dia juga mengerti kebenaran, dia juga mengerti hak, begitu. Namun ketika dia sudah berdiri sebagai seorang yang terkemuka, seorang pemimpin, kemudian hidup mewah, dan takut kehilangan kemewahannya, bisa saja dia halang-halangi orang-orang untuk kembali kepada kebenaran. Ya. Kalau dalam bahasa yang lugas sejarah membedah tentang bagaimana kondisi musyrikin Quraisy ketika tiba atau datangnya Rasulullah SAW, kan sejarah perkembangan dakwah di masa Rasulullah saja begitu kentara. Ya kan? Pada tahun-tahun pertama penentangannya berupa, kalau Bang Anis ikut kajian tentang Sirah Nabawiyah kan, tentangan pertama bersifat persuasif. Bersifat persuasif. Apa persuasif itu? Mereka datang kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, tolong dong keponakanmu jangan berdakwah. Karena itu bisa mencerai-beraikan agama kita. Yang kedua, datang lagi karena itu nggak bisa. Tolong Abu Thalib, nih saya punya seorang laki-laki yang tampan. Bisa Anda angkat sebagai keponakan, serahkan Muhammad kepada kami, akan kami bunuh. Itu kan upaya atau persuasif, itu menghadang kebenaran pertama-tama itu. Yang kedua sampai kepada apa? Masih persuasif, coba diajak kerjasama. Sampaikan kepada Muhammad. Atau langsung kepada sampai Muhammad. Wahai Muhammad, kalau begitu sudahlah, Anda boleh berdakwah terus. Tapi seminggu Anda menyembah Tuhan kami, seminggu kami menyembah Tuhan Anda. Ini kan masih persuasif. Ya kan? Jadi tidak lagi kepada melihat kebenaran. Tapi bagaimana mereka dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan posisinya aman secara ekonomi. Masya Allah. Itu periode pertama menolak tentang kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Datang lagi yang kedua kalinya. Nah ini sifatnya lain lagi. Karena tadi secara persuasif tidak berhasil, kemudian tantangan yang kedua menghadapi dakwah Nabi dengan cara apa? Dengan cara pencemaran nama baik. Masya Allah, luar biasa itu. Walid bin Mughirah, ya, dia memberikan apa? Memberikan pilihan. Ayo kita bikin pencemaran nama baik. Nabi Muhammad, apakah dia tukang sihir? Apakah dia tukang syair? Apakah dia orang gila? Atau dia dukun. Itu melalui muktamar itu, Masya Allah. Melalui muktamar. Sehingga kata-kata dukun nggak cocok untuk Nabi Muhammad. Nggak disetujui. Kata-kata tukang syair tidak cocok untuk Nabi Muhammad. Kata-kata orang gila juga tidak cocok bagi Muhammad. Sehingga yang cocok adalah tukang sihir. Nah, tukang sihir yang menyesatkan. Loh ini kan pencemaran nama baik. Sehingga ketika tadi persuasif tidak mampu dengan cara menghadang, dengan cara yang kedua. Masya Allah. Dengan cara menghadang yang kedua. Apa katanya disampaikan di sana? Nah, tukang sihir. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah, itu sudah diopinikan. Awas, hati-hati. Hati-hati jangan sampai mendengar kalimat Muhammad. Karena itu akan menyihir, karena itu akan menghipnotis, karena itu akan menjadikan Anda, akan menjadikan Anda jauh dari agama. Nah, kan begitu kira-kira, subhanallah, luar biasa. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Berdirilah Abu Lahab. Ternyata dengan pakai pencemaran, apa tadi Bang Anis? Pencemaran nama baik nggak selesai itu. Padahal itu luar biasa coba. Bagaimana mau menggunakan kalimat pencemaran nama baik padahal yang memberi Al-Amin julukannya siapa? Mereka. Yang mengakui kejujuran Nabi siapa? Mereka. Yang mengakui Nabi tidak pernah berdusta siapa? Mereka. Siddiq, Fatonah, semuanya itu mereka yang mengakui sampai kepada Al-Amin.
Nah sekarang mereka sendiri yang membuat pencemaran nama baik Nabi. Sehingga kemana dakwah Nabi selalu selalu diopinikan, diberikan pencemaran nama. Awas, tukang sihir yang menipu, yang menyesatkan, yang luar biasa. Nah, baru kemudian berdirilah Abu Lahab. Ini bentuk tantangan yang keempat. Apa? Dia akan memulai dengan gerakan-gerakan menyakiti secara fisik. Masya Allah. Apa saja nih Bang Andis yang pernah didengar. Nabi disakiti secara fisik. Ya kan? Pernah lagi sholat, terus dikasih kotoran unta. Pernah lagi sholat, dicekik lehernya dengan sorban. Masya Allah, begitu banyak. Itu kapan terjadinya? Setelah Abu Lahab membuat komitmen, statement. Untuk apa? Menyakiti, menghalang-halangi Nabi dengan cara menyakiti. Tidak itu saja. Ada yang berani meludahi. Ada yang mendatangi Nabi ketika sujud mau melemparkan batu. Masya Allah. Secara fisik disakiti. Luar biasa. Sampai Abu Lahab kalau kita lihat anaknya saja langsung diceraikan dua-duanya. Padahal itu adalah mantu dari Nabi Muhammad SAW. Untuk menyakiti hati Nabi. Apakah selesai? Tidak. Baru kemudian merambah kepada bagaimana menghadang dakwah itu dengan menyakiti orang-orang, setiap orang yang masuk Islam. Siapa yang masuk Islam disakiti? Ayo Bang Hani, siapa? Bilal bin Rabah, ya kan? Terus ya, Amr bin Yasir. Kemudian Abdullah bin Arad yang disetrika. Belum lagi sahabat-sahabat lain, Masya Allah. Ini bentuk penghadangan itu yang ketiga. Intinya sebenarnya bukan kepada nilai agama yang dibawa oleh Nabi. Nilai kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Intinya adalah mereka ingin mempertahankan kedudukan mereka, ekonomi mereka, ya kan? Kenikmatan hidup mereka supaya tidak terganggu gugat, Masya Allah, dan tidak hilang dari kehidupannya. Apakah kemudian berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata baru kemudian bikin lagi tindakan yang lebih berat. Apa tuh yang keempat? Nah, ini kan pelajaran sejarah ini dulu, ya kan? Apa yang lebih besar lagi? Ternyata mereka membuat embargo ekonomi 3 tahun. Tidak hanya Nabi, tidak hanya pengikut umat Islam yang di sana, muslimin saat itu, tapi seluruh keluarga Bani Hashim, ya kan? Diembargo secara ekonomi 3 tahun lamanya, subhanallah. Nah, kan luar biasa. Ternyata inilah yang keempat, dihadang. Masih juga belum berhenti. Nabi tetap bertahan. Akhirnya mereka sendiri yang membatalkan embargo itu. Pemboikotan ekonomi itu selama 3 tahun. Masya Allah, berat lagi ujian Nabi. Nah, baru sedikit terbuka cercah dakwah. Secercah sinar dakwah Islam. Dengan masuk Islamnya orang-orang Madinah. Ya kan? Masya Allah, 12 orang, 6 orang, kemudian 12 orang. Klimaknya 1387 orang. Yang kemudian terjadi peristiwa Baiat Aqobah yang kedua. Nah ternyata di sini melahirkan apa? Wah ini bahaya ini. Kalau Nabi Muhammad dakwahnya terus berjalan, lama-lama akan menyebar Islam. Tidak di Mekah tapi di luar kota Mekah. Nyatanya sudah 87 orang masuk Islam. Subhanallah. Maka kemudian Abu Jahal tampil dia. Memimpin muktamar. Memimpin apa? Bukan muktamar. Memimpin musyawarah besar. Kemudian merekomendasikan hasilnya ya. Bagaimanapun juga Muhammad harus dibunuh secara bersama-sama. Ini kan luar biasa itu kan. Ya Allah. Jadi yang ditolak oleh mereka terhadap Nabi apa? Kan bukan syariatnya. Nah, nanti akan berdiri di sini. Itu dinamika, ya kan? Coba. Nanti akan berdiri orang-orang yang awam, yang mereka tadinya mau beriman, tapi karena pengaruh orang kaya, orang yang hebat itu, kemudian tidak jadi beriman. Mereka akan berkata, ya Allah. Qala alladziina sutifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahar itta'murunana. Ya kan? Berkata orang-orang yang lemah, yang dhaif, yang awam terhadap orang-orang yang sombong. Bal makrul laili wan nahari itta'murunana nakfuru billahi wa naj'alu lahu andada. Ya kan? Bukankah karena makar yang kalian rencanakan di siang hari, di malam hari, sehingga kalian memerintahkan kepada kami agar kami ingkar, kami tidak kembali kepada kebenaran, kami tidak kembali kepada jalan Allah, kami tidak menjalankan syariat Allah, ya kan? Wa nat'allahu andadan, kami menjadikan bagi Allah itu andadan. Wa asarun nadawata, maka posisi atau kondisi perdebatan antara orang yang awam dan orang-orang yang sombong, orang-orang yang terkemuka nanti di hadapan Allah itu berakhir dengan penyesalan. Lamma ra'aul azab, ketika ditampakkan azab bagi mereka. Wa ja'alnal aghlala fi anaqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun.
Jadi ketika sudah disediakan bagi mereka azab, baik itu yang mustad'afin maupun orang yang stakbaru, orang yang sombong, ya kan, baru timbul penyesalan. Tidak lagi ada manfaat mereka saling menyalahkan, karena sudah yang berpengaruh nyata-nyata telah memberikan kesesatan bagi orang yang awam juga tanpa memilih, tanpa dia memilah-milah mana benar atau dia mengikuti pengaruh itu sehingga siksa bagi mereka. Maka kemudian Allah menjelaskan di sini, wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafir. Dan tidaklah kami utus di suatu negeri seorang rasul nadir yang memberi peringatan, kecuali akan berkata orang-orang mutraf, orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, inna bima ursiltum bihi kafir. Kami menolak jelas apa kebenaran yang kalian bawa. Qalu nahnu aksaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzibin. Mereka berkata, mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi karena mereka merasa mereka orang yang kaya, mereka orang yang memiliki kekuatan, auladan, backup anak-anak. Wa ma nahnu bimu'adzibin, dan mereka yakin dengan harta yang mereka miliki mereka tidak akan pernah disiksa. Masya Allah. Sehingga kemudian Allah nyatakan, kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah yabsutur rizqa, yang melapangkan rizki, wa yaqdir liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah juga yang membatasi rizki, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholiha. Dan tidaklah harta kamu, kata Allah, dan juga anak-anak kamu yang mendekatkan kalian kepada kami, illa man amana wa amila sholiha. Jadi kalau di sisi Allah tidak lagi bermanfaat. Ketika orang meninggal, harta yang dibawakan yang mereka anggap itu bisa menyelamatkan mereka, menjaga mereka, membela mereka, ternyata tidak. Harta yang anak-anak yang hebat, yang kuat, yang bisa dibanggakan, ternyata ketika di hadapan Allah juga tidak mampu memberi pembelaan. Illa man amana wa amila sholihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fa bima amilu wa hum fi ghurafati aminun. Masya Allah. Jadi begitu jelas. Jadi ayat ini bisa dibaca karena nanti di akhirat sana, walaupun tadi Rasul tugasnya pertama menyampaikan dakwah, kemudian mengajak kepada jalan Allah, kemudian memberi basyira wa nadhira, memperbaiki dan menyucikan jiwa, kemudian meluruskan pemikiran dari penyimpangan dan akidah yang sesat, kemudian menegakkan hujah, kemudian memimpin umat. Ternyata dalam dinamikanya ada nanti pengaruh kehidupan, pengaruh kekayaan, pengaruh orang-orang yang besar, itu bisa mengarahkan kepada orang-orang yang awam itu tersesat. Orang-orang yang awam itu tidak kembali kepada kebenaran, Masya Allah. Nah, dan itu nanti akan dijelaskan pada surat Saba dari ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-39 ini. Nanti di hadapan Allah itu akan terjadi peristiwa yang dahsyat, yang menggambarkan tentang kehidupan di dunia ini, Masya Allah. Ya kan? Banyak nasihat, banyak pelajaran, banyak kebenaran disampaikan. Tapi selalu orang-orang yang biasanya tampil menolak kebenaran dari Allah, karena dia merasa ilmunya lebih banyak, merasa lebih hebat. Sehingga petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk Rasul, cara bagaimana menghadapi kehidupan, bagaimana berbuat, bagaimana beramal soleh ini diabaikan. Kenapa? Karena merasa dirinya itu lebih bagus, Masya Allah. Nah, bisa jadi perasaan orang yang sombong semacam ini mempengaruhi orang-orang yang lemah. Nah, sehingga inilah pentingnya dakwah di situ, Masya Allah. Pentingnya dakwah. Bagaimana mengajarkan, mengembalikan manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an ini menjadi menjadi persepsi-persepsi dalam hidupnya, ya kan? Bagaimana Al-Qur'an menyampaikan tentang kehidupan, bagaimana Al-Qur'an mengajarkan tentang beramal, bagaimana Al-Qur'an memberikan persepsi tentang harta, bagaimana Al-Qur'an memberikan persepsi tentang ilmu dan seterusnya. Masya Allah, semuanya itu ya persepsinya, bagaimana kita berpandangan hidup itu sesuai dengan pandangan hidup Al-Quran. Jadi persepsinya jelas. Persepsi tentang hidup kita benar karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Persepsi tentang kesuksesan juga jelas. Persepsi tentang kematian juga jelas. Persepsi tentang akhirat juga jelas. Persepsi tentang kesuksesan hidup juga jelas. Orientasinya jelas. Nah, itulah
pentingnya dakwah ini memberikan mengajak manusia untuk kembali kepada jalan kebenaran. Masya Allah. Yang kemarin sudah kita bahas tantangannya berat. Nah, apalagi kita memperdalam hadis nih tentang Hudzaifah bin Yaman. Jadi ketika Hudzaifah bin Yaman berkata kepada Rasulullah SAW, bertanya, ya kan, tentang tentang kehidupan sebelum Islam, kemudian dia menjadi Muslim dan itu adalah khair, katanya, suatu kebaikan yang luar biasa. Fahal ba'da dzalikal khairi min syarr? Apakah setelah keburukan, setelah kebaikan itu akan datang keburukan? Nah, Rasul menjawab, na'am, betul, bahwa setelah ada kebaikan itu ada keburukan. Kemudian bertanya lagi, fahal ba'da dzalika syarri min khair? Apakah setelah nanti keburukan itu datang lagi kebaikan? Qala na'am, Rasul berkata, iya benar. Wa fihi dakhon, tapi di sana ada dakhon. Apa itu dakhon? Disebutkan oleh oleh Fathul Bari, oleh Ibnu Hajar, disebutkan di sana wakila ad-dakhal. Ad-daghal, wakila fasadu fil qalb. Wa huwal hiq. Wa makna ats-tsalatsa al-mutaqarrib. Ini pendapat yang sangat dekat. Ya kan? Artinya ada dakhal, ada kerusakan tentang hati, ada ketidaktulusan, ada ketidakikhlasan. Ya, yusiru ila anal khairal ladzi yaji'u ba'da syari' la yakunu khairan khalisan bal fihi qadar. Nah, jadi kalimat bahwa nanti akan kembali kepada kebenaran, kembali kepada Islam, tapi dalamnya ada dakhal, ada dakhon. Itu artinya menggambarkan bahwa kebaikan saat itu, ya kan, ba'da syar' la yakunu khairan khalisan, tidak murni seperti datangnya Islam di masa Rasul. Nah, kalau datangnya Islam di masa Rasul kan tadinya jahiliyah, kemudian datang Islam kafah, sempurna, ya kan? Jadi Islamnya sempurna, pengamalannya juga sempurna, kafah. Nah, pengamalannya juga kafah. Khalison, penuh dengan kemurnian. Jadi ikhlas dalam mengamalkannya, akidahnya lurus, amalnya juga ikhlas karena Allah, sehingga menjelma Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Nah, tapi setelah Islam yang mukhlis itu ada keburukan. Nanti akan datang lagi masa keburukan. Ditanya oleh Hudzaifah, apakah setelah keburukan itu akan datang lagi kebenaran? Seperti ya. Fal ba'da dzalikal khairi min syarr? Na'am. Qala fal ba'da dzalika syarri min khair? Qala na'am. Wa fihi dakhon. Tapi di sana ada dakhon. Nah, apa itu dakhon? Ini ba'da annal khairal ladzi yaji'u ba'da syarri la yakunu khairan khalisan bal fihi qadar. Kebaikan yang akan datang nanti adalah kebaikan setelah kerusakan, di mana kebaikan itu khalisan, la yakunu khairan khalisan, tidak menjadi kebenaran yang murni, tapi banyak di sana kerikil-kerikil, kotoran-kotoran, ya kan? Khalisan, tidak mukhlis, ya kan? Ada saja mungkin nanti kebenaran. Ini memang nilai-nilai norma-normanya kebenaran, tapi dilakukan ada saja bukan karena Allah, mungkin karena kepentingan dan seterusnya disebutkan di sini, ya Allah. Anal khairal ladzi yaji'u ba'da syarri la yakunu khairan khalisan ba'dal fihi qadar. Nah, Masya Allah. Kemudian seterusnya, apakah setelah itu disebutkan wa fihi dakhanun. Qala wa ma dakhanuhu? Qala, Rasul menjawab, qaumu yahduna bi khairi hadi. Yang disebut dengan adanya dakhon itu kaum yang mengambil petunjuk tapi bukan dari petunjukku. Nah, disebutkan di sini yakunu ba'da a'immati yahtaduna bihudaya wala yastanuna bisunnati. Nah, Imam Fathul dalam buku Fathul Bari sebutkan yang dimaksud dengan mereka mengambil petunjuk tapi bukan petunjuk adalah yakunu ba'di a'immah. Akan ada sesudahku para pemimpin, dan tokoh-tokoh yahduna yang mereka mengambil petunjuk bihudaya dengan petunjukku. Nah, jadi ada tokoh-tokoh yang mengambil petunjuk dengan petunjukku, kata Rasul. Wala yastanuna bisun, tapi tidak mengambil sunnahku. Masya Allah. Jadi bisa saja kita pahami, coba di sini, Masya Allah. Cuma saya ulangi. Jadi disebutkan oleh Rasulullah melalui dialog Hudzaifah bin Yaman, apakah nanti setelah keburukan itu akan datang Islam seperti? Iya, betul, akan datang. Tafafihi dakhonun, tapi dalam datangnya Islam itu akan ada dakhon. Nah, dakhon itu adalah disebutkan apa itu dakhon? Yahduna, qaumu yahduna bi khairi hadi. Yaitu akan hadirnya
suatu kaum yang mereka menjadikan petunjuk sebagai petunjuk. Ya. Nah, yakunu ba'di, nah disebutkan yakunu ba'di a'imah, di mana akan ada sesudahku a'imah. A'imah itu imam-imam, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin. Yahtaduna bi hudaya wala yastanuna bi sunnati. Mereka memang ya mengambil petunjuk nih loh, petunjuk Islam ya, ilmu Islam. Dasarnya tentang Al-Qur'an, ya kan? Tapi wala yastanuna bi sunnati, dan tidak mengambil sunnahku. Mereka melaksanakan sunnah tapi bukan sunnahku. Nah, ini kan mesti kita berarti harus belajar, ini PR bagi kita. Jadi dalam kehidupan hari ini mungkin inilah kondisinya, ya kan? Betapa banyak sunnah-sunnah diajarkan oleh Nabi, dibacakan, kemudian dikaji, kemudian menjadi apa? Menjadi kajian ilmiah, tapi kemudian tidak dipraktekkan. Justru yang berjalan sunnah ya selain sunnah Rasulullah, ya kan? Nah, boleh jadi kan? Masya Allah. Belajar tentang wudhu kan, belajar tentang toharoh, kesucian, tapi praktek hidupnya tidak suci, ya kan? Bicara tentang ekonomi syariah, tapi kemudian yang berjalan justru ekonomi yang di luar syariah, kan bisa saja, Masya Allah. Bicara tentang apa? Pergaulan yang islami, muamalah, pergaulan yang islami, tapi prakteknya, Masya Allah, bisa saja yastanuna bi ghairi sunnati. Kok prakteknya kok kayak yang sunnahku, Masya Allah. Berdiri yayasan-yayasan Islam yang mencerminkan tentang keislaman, tapi pergaulannya kok bukan sunnahku. Nah, kan bisa saja, Masya Allah. Ya, bicara tentang apa tadi? Tentang rasa syukur kepada Allah dengan apa? Dengan berbagai macam acara-acara walimah, acara apa, tasyakur, tapi kemudian prakteknya tidak mengikuti sunnahku. Nah, disebutkan di sini yakunu ba'di a'imah yahduna bihudaya wala yastanuna bisunnati. Masya Allah. Ini kan disebutkan oleh Fathul Bari dalam kitabnya. Nah, kan? Kemudian bertanya itu lagi siapa? Hudzaifah. Sifhum lana, terangkan kepada kami siapa mereka itu ya Rasulullah. Hum min jildatina, ai min qaumina wa min ahli lisanana wa millatana, disebutkan begitu. Jadi yang dimaksud mereka ya bukan orang lain, sama. Kalau di sini ya dikatakan juga ma'nahum annahum fi dhahir ala millatina wa fi batini muhallikun. Wajidati syai'id dhahirut wa hiya fil asli kisal bad. Ya kan? Jadi disebutkan di sini ya adalah fi dhahir ala millatina wa fil batin muhallikun. Min qaumina wa min ahli lisanina wa millatina. Jadi yang dimaksud hum min jaldina ya dari kaum kita, dari ahli bahasa kita, dari apa? Orang yang seagama dengan kita. Masyaallah, disebutkan hum min jildatina wa takallamuna bi asmatina. Wa qala Iyad, berkata Iyad, al muradu bisyari al awwalu al fitan allati waqa'at ba'da Utsman. Wal muradu bil khairi alladhi ba'dahu ma waqa'a fi khilafah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini ahli hadis yang namanya ayat, yang dimaksud dengan syaril awal, yang dimaksud dengan, kan tadi diulang 2 kali, hal ba'da dalikal khairi min syar, qala na'am, apakah setelah Islam di masa Rasul itu akan datang keburukan? Nah, menurut Imam Iyad di sini syaril awal al fitan allati waqa'at ba'da Utsman, yaitu fitnah yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Itu di situ muncul mulai keburukan-keburukan kalau kita baca sejarahnya, begitu ya. Bagaimana setelah pasca terbunuhnya Rasul, kemudian muslimin mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah Rasidah yang keempat, memang terjadi banyak fitnah di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Wal muradu bil khairi ladzi ba'dahu ma waqa'a fi khilafah Umar bin Abdul Aziz. Jadi, dan kondisi khair setelah apa terjadinya keburukan tadi yang fihi tahonun adalah ma waqa'a ba'dahu bil alladhi ba'dahu ma waqa'a fi khilafati Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada masa datangnya Umar bin Abdul Aziz, kan Islam kembali lagi, keadilan mulai tertegakkan lagi dan seterusnya. Kemudian bertanya lagi, fal ba'da dalika syarri min khair. Nah, apakah setelah itu datang lagi keburukan? Nah, kemudian Rasul menjawab, na'am du'atun ala abwabi jahannam, yaitu akan adanya orang-orang yang menyeru manusia kepada neraka jahanam, kan? Disebutkan dalam hadisnya, fahal ba'da dalikal khairi min syar, qala na'am du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha faduku fiha
Qultu ya Rasulullah sifhum lana qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Itu hadisnya tadi secara sempurna. Jadi setelah kebaikan tadi disebutkan oleh Imam Al-Iyad itu adalah masa Umar bin Abdul Aziz, maka setelah beliau akan datang keburukan. Yang keburukan itu diserahkan dengan du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha, yaitu penyeru-penyeru yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Masya Allah. Itu disebutkan ya setelah masa kalau menurut Imam Al-Iyad tadi setelah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kemudian di sana Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah, "Fama ta'muruni adrakani dzalik?" Qala taljamu jama'atal muslimin wa imamah. Qala aljamu jama'atal muslimin wa imamahum. Ilzam. Disebutkan hum lil wujub wal jama'atus sawadul a'zam. Disebutkan oleh Imam At-Tabari, ukhtilifa fi hadzal amri wa fil jamaah. Berbeda pendapat memang terkait tentang ini, tentang kalimat luzumu jama'atul muslim wa ta'atu salatihim walau asaw. Disebutkan banyak di sini pendapat-pendapat tentang itu. Di antaranya ya tadi Imam Ab-Batal fihi hujatul li jama'atu al-fuqaha fi wujubi luzumi jama'ah muslimin wa tarakal khuruji ala aimatil jaw. Imam At-Tabari berkata, qala qaumun humu li wujubi wa jama'ah as-sawadul a'dham, yaitu wajibnya muslimin berjamaah as-sawadul a'dham, jadi bersama muslim yang sawadul a'dham, bukan jumlah yang banyak dan seterusnya. An Nabi Mas'ud annahu wasaman salahu lama kutila Utsman alaika bil jamaah fa innallaha lam yakun la yasma'u ummati Muhammadu ala dhalalah. Ibnu Mas'ud juga berkata terkait dengan ini, alaika bil jamaah, saat itu saat merebaknya banyak orang-orang yang menyeru kepada neraka jahanam, alaika bil jamaah, maka hendaknya engkau berjamaah atau bersama kaum muslimin. Fa innallaha lam yakun la yasma'u ummah, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengumpulkan umat Muhammad SAW ala dhalalah, dalam kesesatan. Jadi memang pentingnya kita ya istiqomah dalam kehidupan kaum muslimin, istiqomah dalam berjamaah, istiqomah dalam petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Jadi makanya ketika masa fitnah yang besar yang digambarkan oleh Nabi sebagai du'atun ala abwabi jahannaman ajabahum ilaiha dan seterusnya, kemudian Hudzaifah bertanya, "Fama ta'muruni dalikainat? Fama ta'muruni adrakani dari? Apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku mendapatkan itu, kondisi semacam itu?" Aljim. Kemudian perintahkan aljim, luzum jamaah. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam sarahnya, di situ sih banyak hampir sama dengan yang disampaikan oleh Imam. Cuman ada sedikit penjelasan. Jama'atul muslimin wa imamahum wa wujubu ta'atu. Yang dimaksud dengan ilzam, talzamu jama'atul muslimin wa imamahum wujubu ta'atahu. Artinya kewajiban untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati bil amri yang ada di tengah-tengah mereka. Kemudian disebutkan juga hadis ini merupakan satu mukjizat. Wa fihi mukjizatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hadhil umur allati akhbara biha wa qad waqa'at kullaha. Jadi hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dialog Hudzaifah bin Yaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis itu mengandung apa? Mengandung mukjizat, mengandung argumen-argumen yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Karena urusan-urusan atau informasi-informasi yang dikabarkan oleh Nabi dalam percakapan itu waqa'at, telah terjadi semuanya, Masya Allah. Jadi ini pertama ya juga menunjukkan bahwa hebatnya Hudzaifah bin Yaman, karena dia diberi oleh Allah kecerdasan untuk bisa menanyakan sesuatu yang bakal terjadi di masa yang akan datang tentang Islam, yang kemudian Rasulullah gambarkan begitu jelas. Nah, dari jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan wa fihi mukjizat li Rasulullah SAW. Karena apa? Karena ya yang diberitakan oleh Nabi tentang kurun demi kurun, pertama masa jahiliyah, kemudian datang Islam yang ikhlas, yang murni, yang bersih, dengan akidah yang hebat, dengan pengamalan yang sempurna, itulah Rasul dan para sahabatnya. Kemudian setelah itu akan datang lagi masa keburukan tentang Islam, kan?
akan keburukan, dalam artian bentuk fitnah-fitnah, keburukan, penyimpangan akan kemudian datang lagi kebenaran, gitu kan. Tadi disebutkan di masa Umar bin Abdul Aziz, kemudian datang lagi setelah itu masa fitnah yang lebih hebat lagi, karena digambarkan tentang apa? Tentang du'atun ala abwabi jahannam, merebaknya seruan-seruan manusia kepada fitnah, kepada neraka jahanam. Maka ya pertanyaan Hudzaifah, apa yang kau perintahkan? Alzim taljamu jama'atal muslimin. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita bisa mengambil hikmah. Apa nih yang mesti kita lakukan, ya kan? Terjadi corona, apa yang mesti kita lakukan? Kemudian pembantaian terhadap muslim di India, apa yang mesti kita lakukan? Kemudian bagaimana sulitnya memperjuangkan kemerdekaan Palestina, apa yang mesti kita lakukan? Itu kan menggambarkan tentang fitnah-fitnah yang terjadi, kan? Belum lagi di Kashmir, belum lagi di mana? Di Suriah, belum lagi di, Masya Allah, terjadi banyak fitnah-fitnah dan seterusnya. Kemudian kenapa begitu beratnya untuk kita kembali kepada tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang solusi bagaimana umat Islam ini supaya menjadi kuat. Ya. Kalau kita baca dalam Al-Quran begitu jelas, ya, dalam Al-Quran, minimal dalam surat As-Saff. Jadi wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Jadi Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman di dunia ini kemenangan yang segera dan pertolongan. Apa di sana? Apabila kita komitmen menjadi penolong-penolong agama Allah, ya kan? Jadi ada dua. Pertama, murni ibadah karena Allah, dinamika hidup kita, ibadah mukhlis karena Allah. Yang kedua, kita komitmen untuk berjuang menegakkan kalimatullah, membela agama Allah, menegakkan kebenaran ini, Masya Allah. Bagaimana caranya? Ya tidak ada lain kecuali mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam fitnah yang begitu besar, supaya kita mendapatkan pertolongan dengan segera dari Allah dan mendapatkan kemenangan dari Allah, maka komitmen kita membela agama Allah. Caranya gimana? Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Jadilah Anda penolong-penolong agama Allah. Nah, Masya Allah, itulah yang mungkin tergambar dari hadis ini yang kita sudah bahas 2 kali ini, tentang hadis dari Hudzaifah bin Yaman yang berdialog dengan Rasulullah tentang hal-hal yang bakal terjadi terkait tentang Islam dan keislaman. Baik itu yang sifatnya kabar baik tentang Islam, tentang perkembangan Islam, juga tentang fitnah-fitnah yang bakal terjadi, yang akan mewarnai sejarah dakwah Islam di masa yang akan datang, khususnya kita hari ini. Bagaimana solusinya dari Rasulullah begitu jelas. Taljamu jama'atal muslimina wa imamahum. Artinya kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, kembali kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti juga jejak Khulafaur Rasyidin Al-Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah kita simak tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Amin Doroni dalam pembahasan kewajiban beramal ma'ruf nahi mungkar dengan subtema kita yaitu sejarah dakwah bagian yang ketiga dengan landasan Quran surat Saba di ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-39. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami mengundang bagi ikhwan akhwat yang sedang menyimak acara tausiah siang dan bagi ikhwan akhwat yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa langsung saja di line interaktif kami, di line telepon di 0218451512. Dan juga bagi ikhwan akhwat yang ingin memberikan pertanyaan melalui WhatsApp bisa langsung di 081119999720. Dan juga bagi ikhwan akhwat pemirsa Rasil Visual yang ingin memberikan pertanyaan yang sedang menyimak melalui YouTube Rasil TV, langsung saja di kolom komentar bisa langsung saja memberikan pertanyaannya. Ikhwan akhwat, kami rehat sejenak, pastikan Anda tetap di Radio Rahim untuk Islam yang satu.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Ini Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, dan ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual dimanapun Anda dapat menyaksikan kami. Di siang hari ini sudah berlangsung acara tausiah siang bersama Ustaz Amin Nurani dalam pembahasan kewajiban beramal ma'ruf nahi mungkar dengan subtema sejarah dakwah bagian yang ketiga, landasan Quran surat Saba di ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-39. Dan langsung masuk di sesi tanya jawab. Kita langsung saja bacakan Pak Ustadz pertanyaan yang sudah masuk di siang hari ini. Pertanyaan yang pertama ini dari Kelvi, tidak menyebutkan di daerah mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengapa umat muslim seolah sulit sekali bersatu membela sesama kaum muslim, padahal musuh-musuh Islam jelas-jelas mereka terang-terangan memusuhi dan memerangi kaum muslimin? Mohon pendapat. Ya, alhamdulillah, jazakallah pertanyaannya. Inilah yang menjadi problem kita hari ini umat Islam. Subhanallah. Jadi kalau dua pertemuan ini kita bedah tentang nih sejarah dakwah secara materi begini, kemudian secara dakwah secara waktu periodisasi sudah jelas. Nah, pertanyaannya, Masya Allah, tadi luar biasa. Bagaimana kondisi muslimin hari ini, di mana banyak sekali ujian, cobaan yang menghantam, ya kan? Uyghur, kemudian Rohingya, kemudian Kashmir, kemudian Palestina belum selesai-selesai, apalagi munculnya Deal of Century, kemudian kemarin ya Allah, diskriminatif terjadi di India. Yang menjadikan syahid berapa, kurang lebih 40-an orang lebih. Di mana muslimin? Nah, makanya kalau kemudian pertanyaannya itu, nah ini menjadi pelajaran bagi kita. Bukankah dalam Al-Quran kita itu ada surat As-Saff? Nah, surat As-Saff itu dari namanya saja itu sudah disebutkan Saff. Saff itu kan gambaran barisan, ya kan? Surat As-Saff yang ayatnya hanya berapa? 14 ayat saja di sana, Masya Allah. Nah, dari ayat pertama sampai ayat 14 ya bicara tentang dinamika tadi antara kebenaran dan kebatilan. Masya Allah. Namun nih, yang menarik ini kalau mau dikaji lagi ya sebagai jawaban dari pertanyaan tadi. Kalau surat As-Saff, surat tentang As-Saff itu dari kata sofa, ya kan, sufuf jamaknya, itu sof artinya barisan. Ini menggambarkan ya memang muslim itu mestinya ya satu barisan, kokoh, kuat, ukhuwah persaudaraannya mantap, ya kan? Maka pada ayat yang kedua dijelaskan ya, orang muslim itu ya memang selayaknya, sepantasnya kalau dia satu kata, satu kata, satu perbuatan. Sehingga lima takulum ma la tafalun. Kabura maktan. Itu yang pertama, ayat yang kedua. Jadi di situ Allah memberikan memberikan kriteria. Ini loh etika orang Islam itu ya, dia satu kata, dia satu. Kalau dia komitmen kepada Islam ya, Islamlah yang menjadi wujudnya. Nah, kemudian ayat berikutnya menyebutkan Allah mencintai. Jadi tidak hanya anjuran supaya softnya kuat. Allah mencintai loh orang-orang yang softnya kuat, barisannya kuat, ukhuwahnya kuat. Ya kan? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili soffan ka'annahum bunyanun marsus. Disebutkan. Baru kemudian realitasnya. Coba lihat terjadi di dunia ini perjalanan tentang Nabi Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi. Itu kan ayat yang ketiga. 5 tuntunan. Bagaimana Nabi Musa? Kurang apa dia? Hebatnya luar biasa ya. Allah pilih itu Nabi Musa dengan fisik yang kuat, dengan mukjizat yang begitu banyak gitu kan. Tapi mereka menyakiti dengan banyak di sana tafsirnya. Apakah mereka menuding Nabi Musa ini dan seterusnya. Tapi mereka kemudian ayat berikutnya tentang Isa, ya kan? Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani. Bagaimana Nabi Isa pun kemudian akan ditentang oleh kaumnya sendiri, itu kan akan muncul. Nah, kemudian Allah terangkan yuridun al-yudfi'u nurallahi bi afahim. Allah kabarkan kepada kita yuridun, orang-orang kafir itu senantiasa berkeinginan, tidak hanya berkeinginan, tapi merencanakan. Liyudfi'u nurallahi, memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir, dan seterusnya, itu kan ayatnya jelas. Nah, kemudian dipatahkan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jadi bagaimana Allah cara memenangkan agamanya dengan mengutus para nabi, ya kan? Nabi yang tadi kita kita sampaikan tugasnya mendakwahkan, mengajak manusia kepada kebenaran, kemudian menjadi pemimpin, kemudian membersihkan jiwa. Nah, inilah nabi diutus oleh Allah untuk memenangkan agamanya. Ya, walladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Nah, baru kemudian ayat yang ke-10, ke-11, 12 itu Allah berikan satu gambaran kepada kita. Mau nggak Anda berbisnis dengan Allah, bisnis yang menguntungkan? Bisnis yang menguntungkan itu adalah tu'minuna billahi wal yaumil akhir.
Tu'minuna billahi wa rasuli. Anda berjuang, Anda beribadah hanya kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasul. Jadi komitmen untuk beribadah hanya kepada Allah. Komit berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian waktu jahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Komit untuk membela agama Allah. Membela agama Allah. Kemudian meninggikan kalimatullah, menegakkan syariat Islam. Kan begitu. Baru itulah kemenangan. Nah, kalau sudah kita penuhi nih umat Islam dua tadi, komitmen untuk ibadah hanya kepada Allah, ya kan? Kemudian yang kedua, berjuang untuk membela agama. Komitmennya hanya itu, Allah akan berikan ampunan, kemudian Allah akan masukkan ke dalam surga. Yang ketiga, Allah akan buatkan masakin rumah di surga nanti. Baru wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathum qarib. Allah akan berikan di dunia ini kemenangan, pertolongan dan kemenangan yang dekat. Masya Allah, inilah yang menjadi PR, sehingga ketika kita hari ini kita sampaikan tentang apa? Tentang dakwah, dilematika dakwah, tantangan dakwah dari sisi waktu dan konten, munculnya fitnah yang begitu besar menimpa kaum muslimin, inilah tantangan kita. Gimana caranya? Muslimin hendaknya bersatu. Muslimin hendaknya dalam satu shaf, dalam satu barisan. Nah, dalam kita berbaris, dalam kita bersatu bukan untuk mencari kepentingan dunia, tapi untuk membela agama Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, itulah Masya Allah. Sehingga kalau kita baca ayat yang terakhir surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Itulah komitmen umat Islam. Maka ketika orang-orang yang masuk Islam pada peristiwa Baiat Aqabah kedua itu menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang mesti kami lakukan setelah kami menjadi muslim? Pertama, kewajiban Anda adalah menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Terhadapku Anda wajib menolongku, membantuku, menegakkan kalimatullah, membela seperti Anda menjaga, membela diri Anda dan harta Anda. Apa kemudian kata Abdullah bin Rawaha, ya Rasulullah, jika dua hal itu saya lakukan, apa yang kau janjikan? Surga. Nah, begitu kata Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Rawaha mewakili 87 kaum muslimin yang mau masuk Islam itu berkata, ini adalah perniagaan yang sangat menguntungkan. Kami tidak akan pernah membatalkannya. Begitu kira-kira, Masya Allah. Inilah PR kita. Makanya umat Islam, ayolah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita bersatu. Kemudian kita komitmen untuk hanya hidup beribadah kepada Allah. Kemudian kita komitmen membela agama Allah. Sehingga ada muslim kita tertindas, kita bersama-sama. Kita doakan, kita saling tolong menolong, kita apalagi. Kita saling memberikan pertolongan baik secara real, moral maupun material. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukur Ustaz atas jawabannya. Ya. Terima kasih untuk Mbak Celvi, tidak menyebutkan namanya. Kita lanjut kembali Pak Ustadz. Di pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Tia di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Amironi, apakah bergabung dengan komunitas-komunitas tilawah, kajian, dan komunitas yang bersifat positif dan masuk dalam hal berjamaah dalam kebaikan di saat begitu banyak penyeru yang mengajak pada neraka jahanam? Atau berjamaah yang seperti apa yang dimaksud Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Subhanallah. Ya, alhamdulillah Ibu Selvia. Ya. Ya, memang ini penting untuk kita kaji lebih dalam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan dalam kehidupannya bersama para sahabatnya, dan gambaran tentang kehidupan Rasul dengan para sahabatnya. Ya, ternyata kalau kita baca dalam surat Ali Imran dari ayat 100, ayat 101, ayat 102, ayat 103 sampai ke 105, bahkan ayat 110 itu menjadi petunjuk bagi kita bagaimana cara mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Masya Allah. Coba diawali dari ayat yang 100, bahwa kita itu akan dibayang-bayangi terus oleh upaya orang-orang Yahudi untuk apa? Untuk mengembalikan umat Islam supaya menjadi kafir. Dibayang-bayangi begitu. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Coba dibayang-bayangi. Jadi apapun orang Yahudi itu berupaya supaya Muslim itu jauh dari Al-Quran. Muslim itu jauh dari nilai-nilai Islam. Muslim itu jauh dari apa? Dari kebenaran. Baik melalui apa? Baik melalui budaya, baik melalui media, baik melalui sikap, baik melalui semuanya itu namanya milah, ya kan? Intinya umat Islam itu ya tidak lagi ada dalam
kebenaran, tidak ada lagi dalam petunjuk Allah. Nah, kemudian Allah terangkan, apa jalan pertamanya? Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah itu apa? Kan isinya mentaatkan, menjalankan perintah Allah, selalu bersyukur kepada Allah, kemudian apalagi selalu ingat kepada Allah. Itu baru kita pegangannya kuat tuh secara pribadi, ya kan? Secara pribadi. Jadi bagaimana supaya kita selamat nih, ya kan? Supaya kita selamat nih dari berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian. Allah menyebutkan ittaqullah haqqa tuqatih. Istiqomah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, isi takwa itu kepada Allah apa? Taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasul, ya kan? Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufurinya. Yang ketiga, dengan cara kita banyak berzikir. Nah, selamat tuh. Nah, itu secara personal. Tapi kemudian disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, dan dalam kehidupan sosial hendaknya kalian berpegang teguh kepada agama Allah itu jami'an secara berjamaah. Wa la tafarraqu, jangan berfirqah-firqah. Nah, inilah yang dijalankan oleh Rasul. Coba kita baca. Wadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Kehidupan berjamaah yang seperti ini itulah yang telah mengantarkan persaudaraan antara muhajirin dan ansor, ya kan? Sehingga coba tidak hanya antara muhajirin dan ansor, antara ansor, Aus dan Khazraj yang tadinya berabad-abad saling bermusuhan, saling dendam kusumat, hilang karena datangnya nikmat Allah berupa iman dan Islam. Masya Allah. Kemudian diperluas lagi, Allah persaudarakan itu antara muhajirin dan ansor. Fa'allafa baina qulubihim fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Subhanallah. Inilah gambaran. Ternyata ya secara individual untuk apa? Untuk kita selamat dari itu adalah bertakwa kepada Allah. Tapi tidak bisa sendiri. Secara sosial Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sehingga ketika ditanya, jamaah mana yang mesti kita ikuti? Komunitas mana yang mesti kita ikuti? Kajian mana yang... Nah, disitulah akan muncul. Coba kita buka tafsirnya. Di salah satu tafsirnya di sana sebutkan apa yang dimaksud dengan kita berjamaah. Jamaah mana? Ma ana alaihi wa ashabihi, kata Rasulullah. Apa yang saya dan para sahabatku berdiri di atasnya. Artinya kita berjamaah itu kembali melaksanakan kehidupan seperti yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin, Al-Mahdiyyin. Artinya ma ana alaihi wa ashabihi. Artinya apa? Ya, berbagai macam komunitas itu bisa membuat kita istiqomah, ya kan? Rajin ngaji, rajin taklim, rajin mengikuti kajian ilmiah tentang Islam, gitu kan? Itu bisa menjadikan kita semakin istiqomah dalam keislaman kita, menyelamatkan dari fitnah. Kemudian menambah ilmu wawasan, ilmu pengetahuan, sehingga perbedaan yang muncul yang bersifat istihadiyah itu tidak menjadikan muslim itu justru retak persaudaraannya. Justru bertambahnya ilmu dan wawasan menjadikan kita semakin luas dan semakin luas, sehingga untuk kita bersatu bersama dalam hal-hal yang prinsip, kemudian kita saling menjaga dan saling menghormati dalam hal yang furu'iyah itu bisa terpelihara. Itulah pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi. Belajar tentang sejarah, dakwah, dan problematikanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya dan terima kasih untuk Ibu Tia di Jakarta, saat Ibu Tia. Ya. Kita lanjutkan Pak Ustadz, ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya. Ya. Ini dari Ibu Nurlis Sohi di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan juga kru Rasil yang Allah muliakan. Saya ingin bertanya bagaimana cara menyikapi orang yang munafik di agamanya sendiri. Syukran Ustadz. Subhanallah. Jadi kalau kita belajar tentang siapa itu orang munafik, apa perbuatan orang munafik, bagaimana ancaman Allah terhadap orang munafik. Minimal kita ingat satu saja, minimal ya, ada surat Al-Munafikun di sana. Ya minimal kita pelajari dulu. Kenapa ada surat Al-Munafikun ini? Ini kan surat yang bicara tentang karakter orang-orang munafik. Nah, kita pelajari tentang itu. Setelah kita pelajari, Masya Allah, ternyata ya memang orang munafik itu orang yang sangat dibenci oleh Allah. Kenapa? Ya karena dia kelihatannya muslim, tapi sesungguhnya tidak muslim. Dia juga mengabaikan dengan nilai-nilai Islam. Bacalah ayat itu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul, dan seterusnya kan, sampai kepada mereka biasa bersumpah untuk menutupi keburukannya.
kemudian tidak istiqomah, kafir, iman kafir yang pada hakikatnya mereka memang sebenarnya orang kafir yang menolak kebenaran, kemudian bagaimana dinamika mereka dalam merusak kehidupan di masa Rasulullah SAW, ukhuwah mereka, persaudaraan mereka. Jadi kemunafikan itu tidak hanya merusak dirinya, tapi juga merusak orang lain gitu. Dengan kita belajar tentang sifat-sifat orang munafik yang diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Munafikun. Kemudian juga kita tahu tentang kriteria orang munafik menurut hadis Rasulullah yang suka berbohong, suka berdusta, tidak amanah, itu kan? Ya menunjukkan kita secara fitrah pribadi ini jika menjelma kepada seseorang kita pun akan berkata, kita tidak senang, kita tidak suka. Ya kan? Karena memang itu pribadi yang tidak baik. Makanya dengan kita belajar itu minimal kita belajar tentang sifat-sifat orang munafik itu untuk menjadi apa? Pelajaran bagi diri kita. Dan kita berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Atau setidak-tidaknya tidak ada sifat-sifat munafik pada diri kita. Dan kalau kemudian kita dapati sifat-sifat itu mungkin pada orang lain yang kita tidak utarakan, kita cuman hanya tahu gitu, ya kita berdoa. Bisa kita luruskan, bisa kita nasihati. Itulah pentingnya tawasau bil haq, tawasau bis shawab, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan. Masya Allah. Nah, cuman memang ya hati-hati. Makanya ketika kita membedah tentang surat Al-Munafikun, tentang kriteria orang-orang munafik dan seterusnya, kita baca, kita sampaikan juga dari Rasulullah tentang kriterianya, minimal untuk diri kita itu menjadi pelajaran. Yang kedua, mudah-mudahan sifat munafik itu tidak ada pada diri kita. Kita berlindung kepada Allah. Dan sekaligus membedah tema itu untuk memberi nasihat kepada seluruh muslimin. Artinya dinamika kemunafikan dan kelompok orang-orang munafik pernah ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sangat merusak ya secara personal kepada mereka sendiri dan juga merusak ukhuwah persaudaraan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berlindung kepada Allah dari sifat munafik dan kita berdoa mudah-mudahan Allah jaga orang-orang beriman dari sifat-sifat munafik dan Allah kuatkan tekad kita untuk tetap istiqomah dalam agamanya. Dan Allah kuatkan tekad kita untuk selalu membela agamanya, menolong agamanya, membela orang-orang muslim yang tertindas, dan kita saling mendoakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya di siang hari ini, dan mungkin ada kesimpulan Ustaz ingin disampaikan? Ya, pendengar Radio Silaturahim yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nanti bisa dibuka kembali tentang tema atau secara tematis tentang sejarah dakwah. Sejarah dakwah ini kemarin tentang periodisasi umat Islam, kemudian hadis yang hari ini kita bedah tentang hadis dari Hudzaifah bin Yaman yang berdialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang Islam. Dan ini mudah-mudahan bisa kita renungkan, bisa kita buka kembali, ada dalam dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan juga dibedah oleh Fathul Bari dalam kitabnya itu hadis yang ke-6557 yang menggambarkan itulah dinamika keislaman. Islam yang sudah sempurna ini pada praktek sejarah atau panggung sejarah muslimin ternyata luar biasa fluktuatifnya, perjuangannya, dinamikanya yang itu menjadi pelajaran bagi kita. Sampai kepada masa yang jauh dari Rasulullah, hasil dari dialog dari Hudzaifah bin Yaman bahwa muslimin nanti akan ada pada satu masa di mana mereka dilingkupi dengan du'atun, ajakan-ajakan menuju kepada pintu neraka jahanam. Maka ketika dalam kondisi semacam itu, Hudzaifah bertanya, apa yang kau nasihatkan kepada kami ketika kami mendapatkan suasana seperti itu? Apa kata Rasulullah? Talzamu jama'atal muslimin wa imamum. Hendaknya Anda menetap atau bersama orang-orang muslimin dan pemimpin-pemimpin mereka. Artinya justru kita diperintahkan untuk solid ukhuwahnya, untuk solid persaudaraannya, untuk lurus shopnya gitu kan. Supaya apa? Di situasi yang penuh dengan fitnah dan ujian itu, kita tetap istiqomah dalam kebenaran. Meskipun di sisi lain Rasul menggambarkan seperti memegang bara api, tapi sesungguhnya Rasulullah SAW sangat merindukan umatnya yang jauh setelah beliau, tapi imannya seperti imannya para sahabat. Istiqomah dan ibadahnya seperti istiqomah dan ibadahnya para sahabat. Rasul sangat merindukan itu. Mudah-mudahan meskipun tantangannya begitu besar bagi kita hidup di zaman akhir ini dalam membela agamanya, tapi kita mudah-mudahan termasuk
dari umat yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas kesimpulannya di siang hari ini, dan semoga apa yang disampaikan, tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Amin Roni dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan menambah keimanan dan juga ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu doakan semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan perlindungannya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih untuk ikhwan akhwat yang telah memberikan pertanyaan di siang hari ini, dan mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Jadi ada Bapak Imron di Pasar Minggu, terus ada Ibu Karmila di Tebet, dan juga ada Ibu Rosari di Matraman, dan juga ada Riko di Pasar Minggu, dan juga ada hamba Allah di Tangerang Selatan. Mohon maaf pertanyaan belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan terima kasih ikhwan akhwat yang telah memberikan pertanyaan. Semoga kuota yang dikeluarkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala digantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, saya Muhammad Anis Mualim dan juga kru Rasil yang bertugas di siang hari ini ada Ondi Saputra dan juga ada Yusuf Subangkit di meja operator, dan juga rekan-rekan kita yang berada di daerah, yang berada di Batam, Pontianak, Banyuwangi, Semarang, Sukabumi, Palembang, Magelang, Bondowoso, dan juga Radio Rasil yang baru yaitu yang berada di Jogja yang sudah mengudara. Semoga kita selalu istiqomah di perjuangan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.